Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam ini kita kembali boleh berjumpa dan menyapa Ibu Bapak Saudara. Kamis 4 Agustus 2022. Sebelum kita beristirahat, marilah kita bersama-sama menyambut firman-Nya, mendasari doa kita di minggu pertama bulan kemerdekaan malam ini. Kita akan mengangkat tema maju dan tak gentar. Marilah kita bersatu di dalam doa. Menjelang kami hendak mengistirahatkan tubuh kami ya Tuhan, kami hendak menyambut sabda-Mu. Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mendasari doa kita melalui bacaan dari kitab Injil Lukas, pasal 13, ayat 32 sampai dengan yang ke-35. Lukas pasal 13, ayat 32 sampai 35. Saya akan membacakan ayat yang ke-32 dan 33 saja. Demikian, jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Ibu, Bapak, dan Saudara, manusia dan juga permasalahan hidup sering bukan hanya menjadi tantangan dan tekanan, bahkan ancaman hidup. Setelah selesai belajar pencak silat atau bela diri, seorang murid perguruan itu mendekati gurunya dan bertanya, "Guru, apakah tindakan terbaik ketika bahaya datang?" Tanya seorang murid kepada guru bela dirinya. Sang guru pun menjawab, "Muridku, jika musuh mengancammu, yang harus kamu lakukan adalah lari dan menghindar." Maksud dari pesan ini adalah orang yang mau hidup damai sedapat mungkin lari untuk menghindari bentrokan. Seorang yang ingin hidup damai sadar bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar untuk mengatasi sebuah persoalan. Bagaimana dengan Yesus? Ia pun pernah menghindari dari orang-orang yang hendak bermaksud jahat kepadanya. Tetapi pada kesempatan lain, ketika Yesus jelas-jelas mendapatkan teror untuk menghentikan pelayanan, untuk menghentikan pekerjaan kemanusiaan, untuk menyatakan pertolongan kasih kepada orang, dan bahkan sedang dilakukannya, berita ancaman akan dibunuh oleh Herodes datang. Yesus menolak untuk lari. Ia justru berkata bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaannya di tempat itu beberapa hari, beberapa waktu ke depan. Hidup di bawah ancaman tidak membuatnya merasa takut.
namun bukan berarti ia akan melakukan perlawanan kepada para penentangnya. Kita pun sering mendapati tidak sedikit orang hidup dalam ancaman karena memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, kebenaran, dan hak hidup sesama lainnya. Meski dalam ancaman, mereka tidak menghentikan misi yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Mereka tidak lari teguh dalam kondisi demikian. Rasul Paulus menyampaikan bahwa Kristuslah yang menguatkan mereka. Mereka percaya bahwa penindasan, penganiayaan, bahkan pedang sekalipun tidak dapat memisahkan dari kasih Kristus. Di awal bulan kemerdekaan atau bulan kebangsaan ini, kita masih menghadapi banyak tantangan, tekanan, bahkan ancaman, termasuk pandemi yang masih menggeliat lagi. Berikut dampak-dampaknya. Di dalam Kristus, kita telah hadir. Lebih dari sekedar pemanang. Dan Paulus menekankan seperti tadi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari memperteguh iman percaya kita, terus melangkah dan maju tak gentar, menyatakan hidup, menyaksikan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kembali sabdamu menguatkan dan menghantar untuk kami beristirahat, namun juga untuk menyongsong hari esok, di mana situasi dan kondisi yang harus kami hadapi masih menjadi tantangan dan tekanan, bahkan ancaman yang mengecilkan hati dan nyali. Kekhawatiran datang membelenggu diri. Baru saja kami mau bangkit dan merayap dari ketidakstabilan kehidupan yang memprihatinkan, menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, religius, kemanusiaan, dan bidang-bidang lain dalam kehidupan kami. Ini pandemi COVID-19 itu kembali melengkapi situasi yang menekan dan bahkan mengancam. Akan tetapi ya Tuhan, sungguh Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kemerdekaan sudah Tuhan berikan, bahkan kemerdekaan manusia yang sesungguhnya. Biarlah kami terus melangkah dengan berkat dan kekuatan yang dari Tuhan, mengelola perjuangan untuk terus menyatakan kasih Tuhan dalam keadilan dan kesejahteraan, baik sebagai pribadi maupun persekutuan dalam kebersamaan, sebagai gereja Tuhan dan sebagai anak-anak bangsa. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mohon. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Selamat beristirahat. Terus semangat, maju tak gentar. Tuhan menyertai.